Halo semuanya, buat adik-adik nih yang baru lulus dari SMA dan buat kakak-kakak yang mungkin tahun kemarin belum rezeki lulus di SBMPTN. Jadi kali ini aku bakal ngebahas dan ngebagiin tips dari aku, khususnya bagaimana sih caranya biar bisa lulus di SBMPTN tahun ini bersama aku, Trigza Muhammad. Jadi aku mau cerita dulu bahwa aku itu lulus di SBMPTN tahun 2019. Aku bakal liatin buktinya di sini. Dan itu aku lulus di pilihan keduaku di jurusan yang memang sesuai keinginan aku. Dan aku bakal cerita sedikit bahwa aku sebelumnya kan semua orang lah mungkin pasti bakal ikutin SNPTN, cuma aku gagal di SNPTN dan aku nggak mau gagal lagi di SBMPTN. Jadi apa sih cara-cara atau tips yang aku lakuin agar aku tidak gagal pada saat itu? Dan aku bakal ngebagiinnya ke kalian semua. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Tips yang pertama adalah follow akun informasi. Jadi di sosial media itu, khususnya di Instagram, ada banyak banget akun-akun yang menginfokan seputar SNMPTN. SBMPTN maksudnya. Jadi kalian wajib banget follow. Kalau untuk aku ya wajib banget, karena jangankan di saat sekarang deh, pada saat dulu aja di tahun 2019 yang kondisinya normal itu ada banyak sekali perubahan-perubahan informasi atau update-update informasi yang terbaru, dan itu nggak bakal kita dapetin di mana-mana kalau bukan dari sosial media. Karena di sekolah kan nggak bakal ngasihin info gitu, paling yang ngasih info seadanya aja, nggak sedetail yang kita dapetin kalau kita ngecari di media sosial. Jadi banyak banget akun-akun yang ngebagiin juga tips-tips bagaimana caranya lolos di SBMPTN, misalnya Bang Ripa, Bang Indra Sudiarto, atau situs-situs lainnya yang menyediakan informasi SBMPTN atau soal-soal SBMPTN malah. Kalau bukan kita yang mencari informasi, siapa lagi gitu? Karena kan informasinya buat kita juga. Apalagi di situasi saat ini pasti bakal banyak perubahan-perubahan informasi. Buktinya aja dari jadwal ujian sudah berubah, tidak ada nilai UTBK lagi. Setelah ujian langsung daftar gitu kan. Kalau tahun lalu kan kita bisa lihat nilai kita bisa menentukan cocok apa enggak sih nilai kita dengan jurusan yang kita ambil nanti. Lalu tips yang kedua adalah TO online. Nggak harus online juga sih, kalian bisa ikutin TO apa aja, mungkin yang mendaftar ke suatu tempat ikut TO, atau kalian beli buku-buku seputar soal SBMPTN 2020. Itu terserah kalian sih. Cuma kalau aku pada saat itu aku mengikuti TO online. Mau itu TO online gratis atau TO online berbayar, ada banyak sekali TO online yang disediakan oleh beberapa pihak, dan itu sangat banyak, ngebantu banget sih bagi aku, karena aku ada ngikutin yang gratis, ada ngikutin berbayar juga. Cuma aku lebih kebanyakan ngikutin yang gratis sih. Pernah juga yang berbayar, itu sekali doang aku ikutin, selebihnya gratis, dan itu benar-benar bermanfaat. Karena apa? Jadi gini, aku sedikit cerita bahwa aku anak IPA, dan aku ngambil jurusan yang berkaitan dengan anak IPS. Jadi kan bingung gitu, kita anak IPA ngerjain anak IPS gimana tuh? Ngerjain geografi, matematika IPS, lalu ekonomi, sejarah, dan lain-lain gitu. Aku sih belajar juga sejarah pas kelas 12, cuma nggak seintens anak IPS kan. Karena di sekolah aku itu belajar IPA dan IPS itu terakhir kelas 10, karena di kelas 11-nya udah memilih jurusan mau IPA atau IPS sampai kelas 12. Jadi 2 tahun aku nggak belajar IPS pada saat itu. Jadi aku bingung bagaimana caranya aku bisa menguasai soal-soal anak IPS pada saat UTBK. Ya nggak ada cara lain selain aku TO online. Jadi aku ikutin TO online. Bener-bener banyak banget TO online yang aku ikutin sampai jadwalnya itu bentrok. Buru-buru banget gitu ngerjain TO online-nya karena mau mengejar TO online yang berikutnya. Dan karena terburu-buru itu tadi, khususnya di soal matematika itu aku nggak bakal coret-coret lagi tuh, main asal tebak aja. Karena menurut aku nggak apa-apa sih salah, karena kan baru TO online, dan kita pun bisa ngelihat jawaban kita atau pembahasannya setelah nilai kita keluar di TO online itu. Jadi buat kalian semua yang mau ikutin SBMPTN, aku saranin banget kalian ikut TO online, atau kalian bisa juga beli buku-buku. Cuma kan di situasi saat ini sulit ya keluar ke rumah. Cuma lebih praktis kalau menurut aku sih ikut TO online aja. Tips yang ketiga adalah strategi.
Nah, di strategi ini poin yang benar-benar menentukan. Di sini aku bakal bahas dua. Yang pertama yaitu strategi ujian dan strategi pada saat pendaftaran SBMPTN. Pada saat strategi ujian yang kita harus lakukan adalah lakukan soal termudah. Karena apa? Kita keburu oleh waktu. Jadi nggak ada tuh waktu buat bener-bener ngefikirin soal yang sulit. Ada sih waktu, cuma kan daripada kita kelabakan nanti di belakang, lebih baik kita ngerjain soal yang mudah dulu. Karena kalau kita ngerjainnya urutan dari awal sampai akhir, habis waktu. Karena kita akan terjebak di soal yang sulit. Lalu strategi yang kedua adalah strategi pada saat pendaftaran SBMPTN. Kalian benar-benar harus bisa memprioritaskan, harus bisa membedakan kalian sebenarnya mau jadi apa. Kalian mau di universitasnya atau di jurusannya. Kalau aku pada saat itu, aku lebih memprioritaskan jurusan aku. Karena di SBMPTN 2020 ini kita tidak bisa melihat nilai kita. Karena kan setelah ujian langsung daftar nih. Kita cuma bisa menebak-nebak, mengira-ngira. Kira-kira nilai kita ini cocok nggak? Atau bisa nggak di universitas yang kita mau? Pas nggak nih dengan jurusan yang kita inginkan? Karena sistemnya begini, walaupun nilai tinggi tapi kalau nggak tepat strateginya itu bakal gagal juga. Karena pengalaman aku, ada teman aku yang nilainya di atas aku 200. Bayangkan selisih antara nilai aku dan nilai dia itu 200. Tapi dia gagal dan aku lolos. Karena apa? Menurut aku strategi yang aku lakukan pada saat itu adalah benar, yaitu lebih memprioritaskan pada jurusannya. Karena aku nggak bisa memaksakan nilai aku untuk masuk ke universitas yang aku inginkan. Karena jika aku paksakan pasti akan gagal. Jadi aku pilih lebih memprioritaskan jurusan di universitas yang lain. Jadi aku lebih nggak apa-apa deh, yang penting aku masuk di jurusan yang ini walaupun di universitas yang lain. Itu yang aku prioritaskan pada saat itu. Jadi karena kalian nggak bisa melihat nih nilai kalian berapa sih gitu kan, kalian bisa bedakan, aduh tadi soalnya sulit, kayaknya nilai aku rendah deh. Nah kalau kalian merasa sulit soalnya atau nilai kalian bakal rendah, ya udah kalian mendingan lebih fokuskan di jurusan kalian aja, walaupun di universitas yang tidak kalian inginkan. Karena menurut aku kalau kita paksakan bakal gagal, kecuali kalian mau ikut lagi di jalur yang selanjutnya, itu nggak masalah sih menurut aku. Itu kembali lagi ke kalian. Cuma kan kalau strategi dari aku begitu. Atau kalian udah yakin nih nilai kalian cukup, ya udah daftarin aja di universitas yang kalian yakin bahwa nilai kalian itu cukup untuk masuk ke universitas yang kalian mau. Tips yang terakhir adalah berdoa. Cara di atas segalanya. Usaha tanpa doa kan sama aja enggak. Pun sebaliknya, kita berdoa tanpa usaha hasilnya sama aja nol gitu. Jadi dua-dua ini harus kalian lakukan seimbang, benar-benar yakin kepada Tuhan. Karena pada saat itu aku benar-benar pasrah, karena aku tahu tadi nilai aku itu rendah dibanding teman aku jadi aku maksimalin di doa aku aja. Dan alhamdulillah aku lolos di SBMPTN tahun kemarin. Jadi buat kalian tetap semangat, walaupun di situasi saat ini lebih banyak di rumah saja, malah menguntungkan bagi kalian yang ingin ikut SBMPTN. Kalian lebih bisa memaksimalkan waktu kalian untuk belajar, mencari daya tampung. Nah, daya tampung ini salah satu strategi juga. Jadi kalian harus bisa pasti ini daya tampung di universitas ini berapa ya untuk jurusan yang bakal aku pilih. Nah, itu harus bisa kalian sesuaiin. Kalau daya tampungnya rendah, nilai kalian rendah juga, langkah lebih baiknya kalian pindah di universitas yang lain dengan jurusan yang kalian inginkan. Dan semoga kalian berhasil dengan impian kalian, semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Jangan lupa di subscribe juga. Sampai jumpa.